Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6D Praktikum Teknologi Farmasi Steril akan menjelaskan mengenai pembuatan salep mata steril. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami pengaruh bahan aktif dan eksibien dalam penentuan metode sterilitas yang digunakan untuk formulasi steril. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat sediaan salep mata dengan metode sterilisasi yang sesuai. Salep mata atau okulenta adalah salep steril untuk pengobatan mata menggunakan dasar salep yang cocok dan yang telah disterilkan dengan perlakuan aseptik yang ketat serta memenuhi syarat uji sterilitas. Obat mata berdasarkan aksi farmakologisnya dapat dibedakan menjadi meltik, madriatik, kaikloplegid, antiinflamasi, antibiotik, anti-glaukoma, agen diagnostik, dan anestesi. Cara pembuatannya, bahan obat dapat ditambahkan sebagai larutan steril atau sebagai serbuk steril termikronisasi pada dasar basis atau salep steril di mana hasil akhir akan dimasukkan secara aseptik dalam tub steril. Bahan obat dan dasar salep disterilkan dengan cara yang cocok di mana tidak merusak zat aktif, sedangkan tub disterilkan dalam autoklaf pada suhu antara 115 derajat Celcius sampai 116 derajat Celcius selama tidak kurang dari 30 menit. Menurut European Pharmacopoeia tahun 2001, salep mata memiliki batasan ukuran partikel yaitu setiap 100 mikrogram zat aktif tidak boleh memiliki partikel lebih dari 90 nanometer serta tidak boleh lebih dari 2 partikel lebih besar dari 50 nanometer. Mata merupakan salah satu organ manusia yang paling pelah, sehingga sediaan yang ditunjukkan untuk aplikasi pada mata harus efektif, bebas rasa nyeri, dan tidak merangsang. Adapun beberapa syarat salep mata steril yang harus dipenuhi antara lain, yang pertama homogenitas, di mana salep mata tidak boleh mengandung bagian yang kasar yang dapat kita raba. Yang kedua ada sterilitas, di mana menurut farmakope modern mensyaratkan sterilitas kuman bagi setiap optalmika harus memiliki angka kuman 0. Pada umumnya pembuatan optalmika dilakukan pada kondisi aseptik, bukan sterilisasi akhir. Yang ketiga, basis yang digunakan tidak mengiritasi mata, membiarkan difusi obat melalui pencucian sekretasi mata, dan mempertahankan aktivitas obat pada jangka waktu tertentu pada kondisi penyimpanan yang sesuai. Yang keempat dan yang terakhir, salep mata harus mengandung bahan yang sesuai atau campuran bahan untuk mencegah pertumbuhan atau menghancurkan mikroorganisme yang berbahaya ketika wadah terbuka selama penggunaan. Bahan antimikroba yang biasanya digunakan berupa klorbutanol. Cara kerja pembuatan salep mata pertama, persiapan alat dan bahan. Alat dan bahan yang disiapkan dilakukan sterilisasi alat dan bahan dalam oven suhu 180 derajat Celcius selama 30 menit dan autoklaf suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Disimpan alat dan bahan yang telah disterilisasi, diletakkan di tempat yang bersih. Pembuatan sediaan pertama, pencampuran basis oculentum simplex dengan komposisi 2,5 gram setil alkohol, 6 gram lemak bulu domba, 40 gram parafin cair, dan vaselin kuning hingga 100 gram. Kemudian dipanaskan penyaring kertas kasar di dalam corong yang dihangatkan, disaring dengan larutan steril atau serbuk steril, dihomogenkan dengan zat aktif kloramfenikol dan hidrokortison tertimbang seksama secara homogen, dimasukkan ke dalam tub salep secara aseptis, kemudian diberikan etiket dan pengemas. Kontrol kualitas sediaan salep mata pertama ada uji kejernihan, tabung reaksi dengan alas datar diameter 15-25 mm, dimasukkan larutan zat uji setinggi tepat 40 mm, dibandingkan isi tabung setelah 5 menit pembuatan sediaan dengan latar belakang hitam dan disinari cahaya terdifusi tegak lurus ke bawah tabung. Kedua, uji penetapan bobot jenis. Pignometer yang telah bersih dan telah dikalibrasi dilakukan penetapan bobot pignometer dan bobot air yang baru dididihkan. Diatur suhu zat uji kurang lebih 20 derajat Celcius, dimasukkan cairan ke dalam pignometer dan diatur suhu pignometer yang telah diisi
25 derajat Celcius. Kemudian dibuang dan ditimbang kelebihan zat uji. Dikurangkan bobot pignometer kosong dari bobot pignometer yang telah diisi dan dihitung bobot jenis zat yang diperoleh dengan membagi bobot zat dengan bobot air. Ketiga, ada uji penetapan pH. Alat pH meter yang telah dibakukan dilakukan pengukuran harga pH menggunakan elektroda indikator peka. Keempat, ada uji penetapan bahan partikulat. Sensor penghambur cahaya dicek dari sistem elektronik penghitung partikel pengotor cairan. Apabila tidak memenuhi batas, dilakukan pengujian mikroskopik. Kemudian dihitung bahan partikulat subvisible setelah dikumpulkan pada penyaring membran mikropori. Kelima, uji penetapan volume terpindahkan. Sediaan yang sudah jadi dituang isinya perlahan-lahan tiap wadah ke dalam gelas ukur kering, terpisah dengan kapasitas gelas ukur tidak lebih dari 2,5 kali volume yang diukur dan telah dikalibrasi. Hindari terjadinya pembentukan gelembung udara pada waktu penuangan dan diamkan selama tidak lebih dari 30 menit. Keenam, uji penentuan viskositas dan aliran. Siapkan viskometer tipe Oswald, diisi tabung dengan sejumlah isi sediaan, kemudian diatur meniskus cairan dalam tabung kapiler hingga garis graduasi teratas dengan bantuan tekanan atau pengisapan. Dibuka kedua tabung pengisi dan tabung kapiler agar cairan dapat mengalir bebas ke dalam wadah. Dicatat waktu dalam detik yang diperlukan cairan untuk mengalir dari atas hingga bagian bawah dalam tabung kapiler. Dihitung viskositas cairannya. Ketujuh, uji stabilitas. Siapkan sampel uji minimal 3 batch. Dikenai sampel dengan tekanan pada suhu yang tinggi. Didinginkan sampel setelah diberi tekanan suhu tinggi. Dilarutkan pada labu ukur berbeda, kurang lebih 10 mg kloramfenikol dalam 6 ml NaOH. Diuji semua sampel secara bersamaan. Dihitung lama waktu simpan berdasarkan persamaan Arrhenius. Kedelapan, uji kebocoran. Sediaan yang telah jadi dilakukan sterilisasi wadah, kemudian dimasukkan sediaan ke dalam wadah yang berisi larutan metilen biru 0,1%. Diamati kebocoran yang terjadi. 9. Uji kuantitatif. Pembuatan larutan baku dengan ditimbang secara seksama sejumlah kloramfenikol, dimasukkan ke dalam labu ukur yang sesuai, dilarutkan dengan metanol hingga kadar 0,25 mg per mililiter. Dimasukkan larutan uji dengan mempipet sejumlah sediaan setara dengan kurang lebih 25 mg kloramfenikol. Dimasukkan ke dalam labu ukur yang sesuai. Ditambahkan lebih kurang 20 ml sikloheksan dan sonikasi selama lebih kurang 2 menit. Ditambahkan 60 ml metanol, disuntikkan secara terpisah sejumlah volume sama larutan baku dan larutan uji ke dalam kromatograf. Direkam kromatogram dan ukur respon puncak pada gelombang 254. Dihitung jumlah kloramfenikol dalam miligram per mililiter. 10. Uji kualitatif. Larutan baku yang diperoleh dari penetapan kadar, dilakukan pembacaan sampel dengan spektrofotometer UV vis. Diamati waktu retensi puncak kromatogram larutan uji. 11. Uji pirogenitas. 8 ekor kelinci uji tidak diberi makan tetapi boleh diberi minum setiap saat, tetapi terbatas selama pengujian. Diletakkan kelinci uji dalam penyekap yang dapat menahan kelinci dengan leher yang longgar. Diukur suhu kontrol dari setiap kelinci tidak lebih dari 30 menit sebelum. Disuntikkan 10 ml larutan uji per kilogram berat badan ke dalam vena telinga kelinci. Diukur perubahan suhu kelinci uji setelah dilakukan penyuntikan. 12. Uji sterilitas. Sediaan yang telah jadi yang telah disterilisasi dengan autoclave, dipindahkan cairan dari wadah menggunakan pipet atau jarum suntik steril. Dilakukan inokulasi tiap wadah ke dalam tabung media. Dicampurkan cairan sediaan ke dalam media. Dilakukan inkubasi dalam media tidak kurang dari 14 hari. Diamati pertumbuhan pada media secara visual. Baiklah, selanjutnya itu adalah pembahasan. Nah, jadi dapat kita lihat dari data hasil pengamatan, yaitu yang dilakukan pertama yaitu uji organoleptis dengan hasil berupa warna putih, teksturnya itu halus dan juga baunya itu khas lemah. Selain itu dilakukan uji penetapan bobot yaitu sebesar 100 gram ya, dengan
hasil memenuhi syarat. Selanjutnya itu untuk uji yang ketiga itu penetapan pH, yaitu didapatkan hasil sebesar pH-nya itu 6, yaitu memenuhi syarat sesuai dengan spesifikasi pH sediaan mata yang umumnya itu di antara range 5,5 sampai 7,4. Selanjutnya itu ada uji stabilitas, yaitu dengan hasil kadar 90%, artinya itu memenuhi syarat. Selanjutnya itu uji kebocoran dengan hasil tidak mengalami kebocoran. Uji penetapan kadar yaitu 88,27%, lebih kurang 0,35%, yang tidak memenuhi syarat chloramphenicol Pharmacopeia Indonesia edisi 4, yaitu 90% sampai 130%. Selanjutnya itu ada uji kualitatif yang memenuhi syarat sesuai dengan hasil dari gelombang chloramphenicol, yaitu 278 nanometer menggunakan spektro UV. Setelah itu ada uji yang terakhir itu adalah uji sterilitas, yaitu tidak ada pertumbuhan koloni. Dari evaluasi sediaan yang telah dilakukan tadi dapat disimpulkan bahwa sediaan salep mata chloramphenicol itu hanya tidak memenuhi syarat pada penetapan kadar chloramphenicol yang terkandung di dalam sediaan mata tersebut. Kadar tersebut belum memenuhi batas persyaratan yang sudah ditetapkan, sehingga sediaan dapat berkurang efektivitas kerjanya akibat kadar yang kurang. Selanjutnya itu penyerapan dari obat salep mata ini dengan cara permukaan konjungtiva berfungsi sebagai salah satu area utama pada permukaan mata. Konjungtiva dan sklera bertanggung jawab terhadap 20% dari seluruh absorpsi obat ke dalam iris dan badan siliar. Sklera melapisi 80% dari keseluruhan permukaan mata. Nah, sklera lebih permeabel terhadap substansi dengan berat molekul rendah dan larut air. Obat yang diserap melalui jalur ini harus melewati epitel konjungtiva terlebih dahulu. Sebagai tambahan, vaselin putih tidak disarankan dalam pembuatan salep mata sebagai basis. Hal tersebut dikarenakan vaselin putih dibuat dengan cara proses pemutihan dengan menggunakan asam kuat, sehingga dapat mengiritasi mata jika digunakan sebagai basis pada pembuatan salep mata. Bahan aktif digunakan untuk sediaan salep mata ini harus dapat larut dalam basisnya hingga homogen. Metode sterilisasi pembuatan salep mata dilakukan secara aseptis. Formulasi sediaan salep mata ini menggunakan chloramphenicol yang bersifat bakteriostatik dan juga basisnya dari Occulantum simplex. Keuntungan sediaan salep mata yaitu waktu kontak antara obat mata dengan mata pada salep mata 2-4 kali lebih besar dibandingkan larutan untuk mata. Sedangkan untuk kekurangannya bagi pengguna salep mata ini adalah kaburnya pandangan yang terjadi begitu ketika dasar salep melelah dan menyebar melalui lensa mata. Hasil yang didapatkan dalam uji semuanya itu memenuhi persyaratan, kecuali dalam pengujian penetapan kadar yang tidak memenuhi persyaratan, yang dimana harusnya itu memenuhi antara rentang 90 hingga 130%. Nah, persen kadar yang diperoleh itu hanya sekitar 88%. Baiklah, sekian pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.